Kini teriakan terdengar bersautan. "Ada apa, Re?" tanya Daniel. "Kaki aku ada yang nginjek," saut Rere. "Re," panggil Gladys. "Ah, ada yang manggil nama aku, Nil." Rere bergerak mendekat ke Daniel. "Re, ini aku, Gladys." "Gladys? Beneran?" "Iya, sama, aku juga," timpal Ju. "Ju," panggil Daniel. Nil, kamu masih hidup ternyata," ledek Ju. "Kamu di mana, Ju?" Kondisi aku yang gelap membuat mereka tidak mengetahui posisi masing-masing. "Aku di sini," saut Ju. "Tadi siapa yang nginjek kaki aku? Ngaku." Rere terdengar marah. "Oh, itu kaki aku. Aku kirain..." "Apaan?" balas gadis. "Kamu yang nginjek, Dis?" "Iya, maaf, Re." Rere bergerak seraya meraba-raba tempat yang ia tiduri. "Kamu di mana, Dis?" Gladys mendekati suara Rere. "Au, sekarang tangan aku diinjek," sontak Rere. Spontan gadis mengangkat kakinya. "Kamu ngapain di bawah?" "Tidur," sautnya. Seraya bangkit dan memeluk sahabatnya, begitu pula Ju dan Daniel. Kini mereka bisa bertemu kembali walau dalam kegelapan. Sungguh pertemuan yang tak terduga. Mereka pun mulai bercerita pengalaman masing-masing. "Jessica dibawa sama Pak Odi," ucap Gladys. "Iya, aku juga tahu," saut Daniel. "Gimana kamu bisa tahu?" "Dia lihat sendiri Jessica dibawa Pak keranda mayat," balas Rere. "Hah? Jessica dibawa pakai keranda?" Gladys malah terkejut. "Aku kira kamu tahu, kan dia jalan sama kamu." "Iya, tadinya begitu, Re, sampai kita nemu perkampungan aneh." Gladys mulai bercerita. "Aku juga sempat lihat Pak Odi, badannya gede banget, sama matanya merah, asli serem," ucap Daniel. "Bener, Nil, gue sempat lihat sekilas pas Jessica buka pintu. Sebenarnya dia itu makhluk apaan sih? Hobi bener nyulik orang," ucap Rere. "Seingat aku, nenek itu bilang kalau Pak Odi itu monster dan pembunuh. Orang-orang itu dibawa sama dia ke villa, terus dijadiin pelayan sama pemuas nafsu mereka," ucap Ju. "Berarti Laura, Meg, Wanda dan Jessica ada di dalam villa dong," balas Rere. "Oh iya, baru kepikiran cuman gimana bisa mereka ada di dalam villa? Kan kita pernah nyari, tapi nggak ketemu. Coba kamu inget-inget, ada nggak ruangan yang kita cari di dalam villa?" "Kamar belakang," balas Daniel dan Ju kompak. "Soalnya aku, Ju sama Meg kagak berani masuk sana, gara-gara ada perempuan muka hitam," imbuh Daniel. "Nah, jangan-jangan mereka ada di sana, jadi kita harus balik lagi ke villa?" tanya gadis. "Kayaknya begitu, Dis. Kasihan Laura sama yang lainnya. Ingat deh, pergi sama-sama, pulang juga sama-sama," balas Rere. "Terus, kalau kita semua ketangkep gimana?" "Ya berarti ketangkep bareng-bareng." "Kalau dibunuh, mati bareng-bareng, gimana?" "Aku sih oke," Daniel setuju, Joe pun setuju. Dan yang terakhir, Gladys. "Sekarang tidur dulu, besok pagi kita jalan ke sana," ucap Joe. "Oke." Mereka pun tidur di dalam gua yang gelap, ditemani suara petir dan hujan yang juga belum reda. Pagi menyapa, suara ayam hutan sudah menyambut mereka. Kini
kini bukan Joe yang duluan bangun, melainkan Daniel. Ia berjalan keluar gua menghirup udara segar. Jarak pandangnya begitu pendek, terlihat kabut tebal. Mungkin ini efek hujan semalam. Tak lama Joe terlihat berjalan keluar. Tumben kamu udah bangun, Nil. Aku gak bisa tidur, ngedenger kamu ngorok keras banget, sampai menggema di dalam. Namanya juga capek, Nil. Rere dan Gladys pun bergabung dengan mereka. Iya bener, itu suara ngorok berisik banget, keluh Rere. Bagus malahan Re, biar kalau ada orang tahu binatang buas yang mau masuk, jadi takut duluan. Balas Ju. Sekarang rencananya gimana nih Ju? Tanya Daniel. Tunggu agak keterangan, plus kabutnya hilang, baru kita jalan ke villa. Kamu lapar nggak? Tanya Gladys pada Rere. Kagak. Emang kamu lapar? Balas Rere. Kagak juga. Dari kemarin aku nggak ngerasain lapar sama haus. Iya, aneh emang di sini. Timpal Daniel. Mereka pun duduk mendiskusikan rencana kembali ke villa. Joe kembali menjadi pemimpin karena pengalaman di hutan. Emang kamu inget jalan ke villa, Joe? Tanya Rere. Ya enggak sih. Lah terus. Caranya sih aku harus... Joe berdiri, manjat. Ia memanjat pohon di belakangnya. Setelah sampai di atas, ia tak mendapatkan sedikit petunjuk. Gimana, Joe? Tanya Gadis saat Joe turun. Kagak kelihatan apa-apa. Kabut. Ya emang. Kan tadi kamu sendiri yang bilang nunggu kabut hilang. Iya sih. Kalau kabutnya nggak hilang-hilang, gimana? Tanya Rere. Masa nggak hilang-hilang sih, Re? Balas Gadis. Siapa tahu di sini kan agak-agak. Jalan sekarang aja yuk. Ajak Ju. Seriusan kamu? Saud Daniel. Iya bener. Kata Rere tempat ini kan aneh. Terus kita sendiri pun gak ada yang tahu sekarang jam berapa. Tadi pas aku ke atas pun matahari gak kelihatan. Jadi daripada nanti nyampe villanya kesorean atau kemalaman, mending berangkat sekarang. Jelas Ju. Kalau kamu yakin sih, aku ngikut aja. Oke, berangkat. Mereka pun mulai berjalan menyusuri hutan. Semakin lama, berjalan kabut semakin menghilang. Mereka pun mempercepat langkah, walaupun langkah Rere masih dibantu oleh Daniel. Kamu capek, Nil? Tanya Rere. Enggak, Re. Santai aja. Tumben kalian berdua akur. Timpal Gadis. Capek ribut mulu. Saud Rere. Re, jangan terlalu kenceng meluknya. Saud Daniel. Cie, ledek Ju. Kakak juga meluk. Elak Rere seraya mencubit perut Daniel. Ju mengedarkan pandangan, melihat apakah ada batang pohon yang telah ia tandai. Namun sejauh ini tak ada satupun yang terlihat. Masih belum nemu juga Ju? Tanya Daniel. Belum Nil. Oke. Itu ada cahaya. Gladys melihat cahaya. Wah iya, kayaknya kita sampai di ujung hutan. Saud Ju. Semangat. Mereka berjalan ke arah cahaya itu. Semakin dekat, tanahnya semakin berlumpur. Sehingga langkahnya mereka pun sedikit terhambat. Lepasin aja Nil. Rere meminta Daniel melepaskan pegangannya. Emang udah gak sakit? Sedikit sih. Ntar kalau jatuh gimana? Gak sakit ini, kan tanahnya lumpur. Ini kita jadi obat nyamuk doang, Dis. Selaju. Apaan sih, Ju? Aku sama Rere gak ada apa-apa. Saud Daniel. Ada apa-apa juga gak kenapa-napa, Nil. Timpal Gadis. Kebetulan sih, Rere udah lama jomblo, imbuhnya. Dis, teriak Rere sambil melotot. Ampun, Re.
Gladys dan Joe pun tertawa, sementara Daniel dan Rere terlihat kikuk. Kini ujung hutan sudah di depan mata, tanah pun mulai sedikit berair. Joe yang berada paling depan melihat ada danau. "Danau!" teriak Joe senang. "Wah, berarti deket banget sama villa," saut gadis seraya mempercepat langkah. Sementara itu, Rere dan Daniel masih tertinggal di belakang. "Buruan, Re," ucap Daniel. "Sabar, udah tahu susah," saut Rere. "Ah, lama, kamu duluan aja." Daniel menghampiri Rere, kemudian menggendongnya. Sikapnya itu sukses membuat mereka jadi bahan ledekan Joe dan Gladys. Mereka pun berjalan melewati pinggir danau hingga tiba di bagian belakang villa. "Lewat pintu belakang?" tanya Joe. "Coba aja, dibuka nggak?" balas Daniel. Joe mendekati pintu. Pintu terbuka dengan sendirinya. Seketika itu mereka menghentikan langkah dengan pandangan mengarah ke pintu, berharap Pak Odi tidak tiba-tiba muncul. Itulah sahabat cerita dari Siapa Yang Mati. Ditunggu part selanjutnya.